Ida. Ini pesannya hari ini kegiatan di PGDM Riayatul Ummah Pak Bu Ida. Terima kasih. Saya dari Ketua Zona dan Ketua Zona Cakung, Jakarta Timur, Mitra Binaan Riayatul Ummah, dan salah satunya menjadi lembaga anggota lembaga pembina yang diakui di DKI, yaitu Riayatul Ummah. Saya bersyukur Riayatul Ummah masih eksis dan istiqomah, insya Allah kedepannya lebih maju lagi, dan kami semua berharap dari binaan-binaan, dari lembaga-lembaga untuk terus berjalan proses kegiatan mengajar ini sampai tidak terbatas waktunya. Untuk kegiatan kelulusan ini kami sangat berharap tahun-tahun yang kedepannya tambah berjalan lebih baik lagi. Sekarang juga kami sudah berusaha lebih baik. Insya Allah SKL kami atau standar kelulusan berjalan sesuai, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti kegiatan manasik haji, kegiatan festival santri, insya Allah kami akan melaksanakan, dan insya Allah lembaga-lembaga akan mengikuti. Terima kasih Umi, terima kasih Abi, terima kasih semua dari Riayatul Ummah. Terima kasih kepada kepala-kepala TKQ, TPQ Al-Quran yang di bawah Mitra Binaan Riayatul Ummah yang dengan semangat, dengan berjihad bersama-sama untuk dakwah Al-Quran. Terima kasih sekali lagi, jangan berhenti kita mendidik, mengajar anak sampai kita mati. Baik, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum. Sukses selalu buat Bu Ida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di gedung Riayatul Ummah dalam rangka menghadiri kegiatan munaqosyah santri terbaik pilihan LPGDM Riayatul Ummah DKI Jakarta dan Tegal. Saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah, saya akan mencoba sedikit ingin bertanya kepada kepala sekolah kita ini, pengetahuan mereka tentang visi dan misi Riayatul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu kepala sekolah yang hebat, alhamdulillah. Pada hari ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya perdalam terkait pengetahuan ibu tentang visi dan misi Riayatul Ummah. Pertama, Bu Nurul. Oke, Bu Nurul, pegang Bu Nurul. Bu Nurul Huda. Nama TKQ ini adalah Nurul Huda. Berdiri tahun berapa Bu Nurul? Berdirinya tahun 2006, tapi masuk ke LPGDM Riayatul Ummah 2008. Berarti 2008 bergabung bersama dengan Riayatul Ummah. Bukan waktu yang sebentar Bu Nurul ya. Kalau sekarang 2000 sampai 16 tahun. Luar biasa. Terima kasih Bu Nurul. Satu lagi pertanyaan terkait dengan Riayatul Ummah. Apa yang ibu ketahui tentang kegiatan-kegiatan Riayatul Ummah? Yang saya ketahui tentang kegiatan Riayatul Ummah itu banyak sekali Pak. Terutama ada kegiatan manasik haji, terus ada kegiatan munaqosyah yang dimana di daerah lain tidak mempunyai munaqosyah seperti di Riayatul Ummah ini. Dan ada pula wisuda yang biasa dipakai di daerah lain. Nah itu juga ada wisuda itu sebagai pelepasan dari tingkat-tingkat semuanya. Secara bersama-sama. Baik, apa lagi kira-kira? Bu Ani sebelahnya. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Bu Ani bergabung di Riayatul Ummah tahun berapa? TK kita bergabung di RU itu sudah dari 2004. 2004, sekarang tahun 2024. 20 tahun saudara muslim saya. Bu Ani bergabung sudah 20 tahun. Terima kasih Bu Ani. Bu Ani, apa pesan yang menarik dari kegiatan Riayatul Ummah menurut Bu Ani? Terus saya tuh waktu pertama
doain semoga cepat panggil Allah berkunjung berziarah ke makam Rasulullah dan berziarah ke para sahabat-sahabat lainnya dan bertemu kepada Allah dan nanti untuk nawar. Terima kasih doanya. Satu lagi Bu Dini. Ini Bu Dini ini adalah sedikit saya berbicara boleh supaya perjelas bahwa Bu Dini ini adalah mantu dari Ibunda Hajar Maryam. Betul ya? Ibunda Hajar Maryam ini salah satu boleh katakan orang asal itu dan awal budidaya itu. Bagi saya beliau adalah orang yang mengajak saya ke ayat walau budak. Allah sudah memanggil beliau dan alhamdulillah tekadnya sekarang dilaksanakan atau dilakukan oleh beliau begini. Berarti begini ini boleh dikatakan baru berapa tahun? Dari 2021. Dari 2021 bergabung di itu. Iya. Kalau data itu hampir sekitar tahun 2020. Iya, tahun 2000 beliau sudah bersama-sama dengan Pidato. Kalau saya katakan tadi beliau adalah golongan pertama dari awal itu. Oke, Bu Dini, bagaimana kesan Bu Dini terkait dengan tadi sudah kegiatan apa yang paling menarik menurut Bu Dini? Yang pertama yang tadi disampaikan sama Bu Buda dan Bu Andi, yaitu manasik haji ya Ustaz ya. Dari tadinya Ustaz ilmu saya kan belum begitu banyak, jadi tahu banyak. Yang awalnya saya sedikit, jadi tahu ternyata manasik haji itu seperti ini ya. Terus yang kedua tentang munakosa. Kalau munakosa itu kita ketemu dengan teman-teman dari seluruh Jakarta Barat, jadi silaturahmi kita tetap terjaga, kita punya teman-teman yang banyak. Secara pribadi saya bisa share ilmu gitu, yang saya nggak tahu saya jadi tahu gitu. Amin. Kira-kira ada lagi Ibu? Kayaknya itu aja. Oh baik, berarti alhamdulillah ya. Kepala sekolah sudah memberikan pesan-pesan terbaik terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Dan untuk kami sampaikan saudara muslim saya yang dimanapun saja berada, bahwa kegiatan munakosa pada hari ini adalah merupakan munakosa santri terbaik pilihan LPGDN ayat 4. Kenapa demikian? Karena pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 mereka melakukan munakosa secara mandiri di sekolah masing-masing. Dan pada hari ini yang hadir di ruangan ini atau yang hadir di gedung ini adalah merupakan santri-santri terbaik pilihan sekolah masing-masing dan akan bersama-sama dengan saudara muslim yang dari berbagai macam kota di DKI. Saudara muslim saya dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari ini bersama dengan 4 kepala sekolah dari 3 kota. Luar biasa. Tadi satu warna, satu kecamatan, satu kota, beda kecamatan. Sekarang beda kota. Hadir bersama dengan saya di sebelah kiri saya ada Ibu Wiwin, kepala sekolah TKI Al-Sudian dari Cakung, Jakarta Timur. Oke. Kemudian sebelahnya ada Ibu Soleha, TKI Asuhana dari Taman Sari, Jakarta Barat. Kemudian sebelah Bu Soleha ada Ibu Niswandi, kepala sekolah TKI An-Nur, Jakarta Utara, Penjaringan. Kemudian sebelah Bu Niswandi ada Ibu Ani, kepala sekolah TKI Maryam dari Jakarta Timur. Luar biasa. Ibu Wiwin, Ibu Wiwin sekolahnya itu ada gedung sendiri atau di rumah, di masjid atau gimana? Gedung sekolahnya? Kalau gedung sekolah kita masih dia itu kebetulan masih punya orang tua. Saya numpang istilahnya. Kalau sekarang sewa sama orang tua. Kebetulan saya tinggalnya bukan di Cakung, karena tinggalnya di Sukapura, di daerah Jakarta Utara. Jadi kalau TKI-nya numpang sama orang tua.
tua di daerah Cakung. Jadi istilahnya ya masih punya orang tua gitu. Hanya sekedar berjalan ini saja. Berdiri tahun berapa? Berdiri itu tahun 2004. Berbentuk masih nisban, gerimis bubar, nggak ada atap, cuman hanya alas di bawah. Alhamdulillah 2007 gabung sama RU, ada perubahan, kita dari tadinya itu halaman dibangun jadi TPQ gitu. Dari TPQ yang hanya di sore hari sama di malam hari bikin lagi, jadi TPQ di pagi hari sampai jam 12. Oke, berarti dalam 2007 bergabung ke Ayatul Umar. Ibu tahu Ayatul Umar ini kan dari timur ke barat nih, kan kita 70 tahun loh. Dari mana tahunya? Ibu tahu dari RU itu dari mana? RU, informasi RU dari Bu Saidah. Ibu Saidah. Kebetulan kita dulu bergabung di Pokja Cakung. Kemudian Bu Saidah ajak ada lembaga nih. Waktu itu kita lagi cari-cari manasik ya Mbak ya. Manasik yang kira-kira sesuai sama yang aslinya gitu di mana. Kebetulan dapat rekomendasi dari Bu Saidah, ada nih lembaga. Oh, tapi di Jakarta Barat kalau mau ikut ke sana, tapi di tahun 2007 itu kita belum, saya nih TA Rasyidia belum ikut langsung ke RU untuk manasik, hanya ikut perwakilan saja untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manasik yang katanya di mendekati dengan pelaksanaan di sana gitu. Jadi saya itu waktu itu pelaksanaannya di Masjid Atin Taman Mini. Ya pas dilihat ya memang sih walaupun belum pernah ke Mekah, belum pernah melaksanakan haji, ya katanya memang hampir mendekati. Jadi saya baru pertama kali ikut manasik haji di Riyadh itu tahun keduanya 2008. manasik haji. Terus dilanjutkan dengan program wisuda, ya wisuda waktu itu di Balai Sudirman. Balai Sudirman di Tebet. Ya, di Saharjo. Jadi alhamdulillah sampai sekarang insya Allah masih istiqomah ikut Ayatul Umar. Oh, luar biasa. Terima kasih Ibu Win dari timur ke barat pengalamannya terkait dengan Ayatul Umar. Sebelah Bu Win ada Ibu Solehah. TKI Asuhada Taman Sari. Kita tahu Taman Sari itu adalah kota bersejarah. Betul ya? Kota tua ada di sana. Nah, bagaimana kemudian Ibu Soleha awal mendirikan TKI Asuhada itu seperti apa dan bagaimana awalnya? Sebelum dikasih sendiri itu pertama tahun 1990. Tahun 90-an. 90 Sudah ada. sudah berdiri ya, sudah ada. Tapi TKI-nya belum. Bergabung dengan RU kalau tidak salah itu tahun 2000. Tahun 2000. Kalau tidak salah 2000 sekarang 2004, berarti 24 tahun. TPG kalau nggak salah ya. Iya. Karena saya itu melanjutkan kepemimpinan TKI yang dulu. Sebelumnya siapa? Kepala Sebelum sekolahnya? kepala sekolah TKI itu Ibu Winjani. Masih komunikasi sendiri dan beliau diberi amanah di tempat lain. Oh gitu. Dan saya melanjutkan kepemimpinan beliau. Nah, untuk sejarah TKI itu angkatan pertama 2006 dan sampai ajaran tahun 2006 2006-2007. lalu mengikuti TPQ kita gabung di RU. Karena insya Allah RU itu gimana ya, untuk wisuda pun dan manasik seperti di sana kalau kata Raton. Yang mau murid yang itu Iya, ya. iya. Jadi seperti aslinya gitu, cuma beda waktu aja. Iya. Beda tempat dulu lagi. Beda tempat juga. Beda waktu dan beda tempat. Mungkin dipakai-paketin kali ya. Iya.
Jadi tetap alhamdulillah sampai sekarang istiqomah. Ya, aku tidak memperlain hati. Tidak. Lain hati. Berarti sudah 24 tahun waktu yang lama. Ya, PPK-nya ya, TKK tahun 2006 ya. 2006 dimulai tapi belum langsung bergabung. Oke, baik, luar biasa. Ibu, Solena, pembinaan apa yang berkesan selain masih haji? Selain manasik haji, pembinaan untuk guru-guru dan kepala sekolahnya yang mungkin banyak masukan dari lembaga lain. Dari lembaga lain lebih bagus, bisa jadi itu kan rujukan-rujukan pun banyak dari RT. Oke, Gitu. jadi ibu lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang ya, pendidikan dari luar biasa. Ibu Nis, panggil Ibu Nis dari Jakarta Utara dan Jaringan. Saya pernah ke sana. Saya pernah ke sana waktu itu luar biasa, gang sedikit, ya Bu ya. Kemudian penduduknya gitu. Padat luar biasa dan menarik di sana. Ini TKP-nya dari pagi sampai malam. Betul ya? Jadi menarik saking banyaknya santri yang ingin belajar di sana sehingga dari pagi sampai malam itu selalu ada santri yang secara bergantian belajar di TKP Anur Jakarta Utara Penjaringan. Ibu Nis Wandi mengelola TKP Anur bersama dengan berapa orang guru? Waktu itu kan kita ada murid Ya. sekarang kan dia udah ada. Sekarang kita berempat, tapi untuk sementara saya sendiri kan udah pada sakit. Saya stres, saya sendirian. Oh, sekarang juga sendiri. Saat ini pagi ada kita, terus jam 2 ngajar-ngajar kementerian haji di kampus, habis maghrib banyak. Kayak ngajar itu lebih dari 50 orang kali malam. Berdiri bergabung bersama di ayat itu berapa tahun lalu? Tahun 2002 kita udah Tahun 2002, berarti sudah 22 tahun. Alhamdulillah, luar biasa. Kesannya apa dalam pembinaan di ayat itu paling berkesan menurut Ibu? yang paling berkesan seperti pada pertemuan antara guru ketika ada ilmu dan itu sangat berkesan karena kita kadang-kadang dari luar. Itu yang sangat berkesan itu ketika kita kumpul sama guru-guru, di situ kita mendapatkan banyak sekali ilmu dari ini dari Ustaz itu sangat berkesan bagi saya. Dan mungkin pada guru yang lain karena di Jakarta lain itu nggak ada seperti itu. Kita udah datang dikasih makan siang gratis, dapat ilmu, udah gitu ilmu yang dia pada itu nggak dapatnya dari teman-teman yang lain, cuma dari sini doang. Kita sering kepengen sih setiap berapa bulan sekali tuh pengen sih harus ada. Oke, baik. Iya. Oke, baik. Kita memang biasanya memang mengadakan pembinaan kepada guru dan sekolah. Karena terkendala dengan COVID sehingga kegiatan pembinaan guru dan kepala sekolah belum bisa berjalan dengan baik. Insya Allah pada tahun 2024-2025 akan kita galakan kembali, akan kita optimalkan pembinaan guru kepala sekolah. Sekarang Bu Ani kepala sekolah TK Kimariah sama dengan Bu Win dari Jakarta Timur, ya ke Jakarta Barat. Jadi angin yang barat itu ke bawah ke timur sama. Saya juga pernah ke sana ke sekolah TK Kimariah. Bu Ani, apakah sama informasi yang didapatkan dari Bu Ani tentang itu? Terima kasih Ustaz. Kalau saya mau cerita ya, jadi flashback lagi ke belakang. Ada
ada beberapa teman juga yang sudah almarhum yang ikut di desa. Jadi awalnya saya mendirikan TKI, malah saya awalnya TKI yang bukan TPK. Saya bangun TKI Maria itu di tahun 2003 karena terkendala saya di rumah. Pada saat itu saya ingin menambah ilmu, jadi saya cari ke kantor departemen agama di wilayah Yang ilmu. datang ke sana. Dari informasi apa Bu? Saya ingin punya pembinaan. Oh. Gitu. Saya ingin ada organisasi yang menaungi khusus TKI gitu ya. Dikasih tahu lah di sana. Aku temuin Ibu Saidah TKI. Bergabunglah saya 2003 itu dengan Pokja Jakarta Timur. Kita aktif di kegiatan Pokja di awal-awal saya bukan TKI. Terus ada informasi dari Ibu saya, sekali-sekali yuk jadi tamu di Hayatul Umma. Kita jadi tamu pertama kali diajak tamu itu kita di pembinaan ke RU dengan memakai alma mater Pokja karena tamu ya. Kita saya awal pagi di sana RU dengan alma mater Pokja kita pakai, kita datang ada 8 orang kalau nggak salah ya, termasuk almarhum Ustaz Asmawi ya, Ustazah Rohimah almarhum kan, kita nginep di rumah Umi pembinaan tentang pembelajaran bagaimana TKI itu harus apa sih gurunya gitu, sampai sains pun ada gitu ya, 13 lembaga. Kita nginep di sana. Di situ kesan pertama saya mengenai pesan begitu menteri orangnya ya, ternyata TKI gitu. Yang background saya baru keluar dari sebagai guru Al-Azhar Kebayoran Baru di pusat 8 tahun gitu. Saya masuk di RU ini, oh ternyata ada TKI yang setara dengan pembelajaran di Al-Azhar yang biayanya itu puluhan juta gitu ya, dengan pembelajaran yang sama, terus kualitas gurunya juga yang dibina oleh Umi ini sebagai direktur utama. Itu saya pikir inilah yang saya cari gitu. Jadi saya memutuskan keluar lepas alma mater Pokja saya beralihlah ke Tahun berapa? itu 2000 kalau saya 2007. Sebelumnya udah ikut. Oh, sebelum dari kegiatan. Belum bergabung. Iya, 2004 itu sebagai tamu, sebagai undangan gitu. Terus pertama kali ikut manasik haji di Aten itu 2007 dengan mendapatkan nomor hidup dari RU gitu. Kita mempunyai nomor sendiri statistik dari RU dan diberikan di Hayatul Umma. Sejak itu saya nggak pernah lagi ikut manasik di United States atau program lain gitu, karena pada saat saya membawa orang tua murid, apalagi yang pernah laki-laki gitu, seorang tua murid wali santri laki-laki yang itu sampai meneteskan air mata pada itu manasik haji. Kenapa tuh? Dia bilang, Bu Hani, kok saya di hati saya kok bawaannya ini aja kayak beneran gitu, sampai dia tuh kayaknya terbawa gitu suasana di sana, dia bilang gitu. Sejak itu saya ikut binaan terus ke RU dan sampai sekarang alhamdulillah saya punya TPK juga gitu ya, pagi TKI pagi, sore itu kita juga ada TKI dan TPK, malamnya itu juga Wismati, sekarang nambah Wismati juga ada TKI masih tetap ilmu yang didapat dari ini masih kita terapkan. Alhamdulillah Ustaz masih eksis sampai sekarang. Baik, alhamdulillah. Cerita menarik di balik hadirnya Bu Ani, Bu Wiwi, Ibu Riswanti dari luar kota Jakarta Barat ke Hayatul Umma.
boleh juga sedikit saya berikan sebuah rekomendasi. Sebelum saya yang berada di daerah Jakarta Timur, mungkin di daerah mana boleh? Daerah Perbatasan Bekasi. Perbatasan Bekasi, Buwir, Satu cara saya Kampung Perbatasan Jakarta Utara, Ibu Nis, Penjaringan Jakarta Utara, Ibu Soleha di Taman Sari Jakarta Utara. Silakan bagi saudara muslim saya yang berada di wilayah sekitar sana bisa melihat proses kegiatan belajar mengajar di sana, dan boleh juga diterima sebagai murid ya, Bu Wani ya. Karena insyaallah tahun 2024-2025 sudah sebentar lagi akan masuk, jadi kepada ibu yang sekolahkannya seperti apa yang diharapkan tentunya, maka bisa bergabung bersama dengan kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mikrofonnya. Saya perkenalkan dulu, di sebelah kiri saya ini adalah Ibu Rina, Kepala TKI Baitul Rahim, zona Kembangan. Kemudian sebelah Ibu Rina ada Ibu Iin, Kepala Sekolah TKI Nurul Hidayah dari Cengkareng. Kemudian sebelah Ibu Iin ada Ibu Khairiyah, Kepala Sekolah TKI Al Khairiyah, sesuai dengan namanya. Yang pertama adalah Bu Wina, TKI Baitul Rahim dari zona Kembangan. Bu Wina, TKI itu berdiri berapa? TKI Baitul Rahim berdiri sejak tahun 2007 bergabung dengan wilayah ini. Yang kedua pada tahun 2007. Sekarang 2024, berarti 14 tahun usianya bersama dengan BIT. Bukan waktu sebentar. Ibu Wina, dari pembinaan selama 14 tahun, pembinaan apa yang berkesan dan mempunyai kesan bagi Bu Wina dan juga buat anak-anak didik Bu Wina? Selama 14 tahun saya bergabung dengan anak-anaknya, sangat berkesan sekali ya Ustadz, yang terutama adalah ilmunya. Ilmunya, karena luar biasa banget wilayah rumah ini bagi saya gitu ya, karena dalam segi agamanya terutama gitu, akhlak keagamannya, sehingga kita bisa menerapkan di sekolah pada anak-anak mengenai ilmu agamanya, terutama sholatnya ya Ustadz ya. Sholat, doa-doa hariannya, juga hafalan surat pendeknya. Seperti juga yang sekarang ini kita lakukan munakosa itu sangat luar biasa, karena berbeda dengan yang lain. Berbeda ya. Justru itu salah satu ciri dari ayatul itu sendiri, dan menurut saya seperti itu. Oke, baik. Ini pengakuan yang luar biasa. 14 tahun bersama ayatul rumah. Banyak hal yang boleh ceritakan. Oke, sekarang Bu Iin. Bu Iin sekolahnya berdiri tahun berapa dan pada tahun berapa bergabung bersama dengan Riayatul Rumah? Pada saya bergabung di Riayatul Rumah pada waktu itu masih belum Nurul Hidayah, waktu itu Baitul Salam, dan tempatnya juga berbeda gitu waktu itu. Terus karena digusur akhirnya pindah pada tahun 2012 bergabung di Riayatul Ummah yang untuk Nurul Hidayah. Baitul Salam itu dari tahun 2007. Sama bagi kita ya, 2007 ya. Oke. Berarti dulu namanya adalah TKI Baitul Salam. Oh iya, betul. TKI Baitul Salam. Digusur jadi pindah lagi. Pindah dulu di mana dulu sebelumnya? Di yang sekarang jadi perumahan Casa Jardin di Casa Jardin. Ya, itu perumahan di situ digusur. Itu dibuat perumahan. Dibuat perumahan, sekarang dipindah dari jauh dari situ. Jauh dari situ. Namanya Nurul Hidayah. Ya. Luar biasa. 14 tahun juga bersama dengan Riayatul Rumah.
Menurut Ibu, pembinaan yang mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan menurut saya semua sih, hampir semuanya. Jadi dari pendidikan agamanya luar biasa, masya Allah. Berbeda ya, saya rasakan dengan saya punya anak juga dulu yang bersekolah di TK Islam juga, dan sekarang saya membina pendidikan anak di TK ini sangat berbeda karena sangat lengkap pendidikannya. Kalau dari rumah, dari segi agamanya, akhlaknya, dan kebiasaannya semua, doa dan sholat, semuanya insya Allah lengkap banget. Jadi sangat berguna buat anak-anak gitu, untuk masa depannya insya Allah itu sangat bagus banget. Luar biasa. Jadi banyak hal yang bisa Ya. sehingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Oke, terima kasih Ibu ini. Ibu Khairiyah, Kepala Sekolah TKI Al Khairiyah. Berdiri tahun berapa? Dari tahun 2001. Tahun 2001 bergabung dengan Rekluma? Ya, 2001. 2001. Kalau berdirinya itu dari mama, dari ayah, dari itu bergabung dengan rumah 2001. Tahun 2001, berarti sekarang 2024, 23 tahun, luar biasa. Ada lagi yang lebih tua, yang lebih lama maksud saya, 23 tahun, artinya sudah paham betul tentang ayat rumah pastinya Bu Ferry ya. Sebelum jadi kepala sekolah pernah gimana awalnya? Awalnya saya dulu masih pesantren ya, kakak yang masih pembinanya. Oh, kepala sekolahnya kakak dulu. Ya. Ibu Hibah. Ibu Hibah, betul. Saya masuk pesantren, kali kalau keluar pesantren bantu aja ngajar. Balik lagi setelah itu kakaknya pindah ngajar SMP, lalu saya lah Amanatkan, meneruskan. ya. Dari orang tua pun namanya dari Awal saya Al-Khairiyah. belum lahir, ayah sudah kasih nama itu sekolahnya Al-Khairiyah. Saya belum lahir. Nah, mungkin jawabannya saya selalu tanya kenapa nama sekolahnya itu Al-Khairiyah. Ini jawabannya amanatin saya lahir. Saya kan bentuk di Oh, betul. itu awal mulanya. Jadi kakak sudah amalkan ini untuk Kak Adi, sekarang Adi Al-Khairiyah gitu. Oh, jadi berarti baru sudah berapa tahun Ibu Khairi ini kepala sekolah? Saya baru di ngajarnya itu, saya baru tadi tuh dikasih amanatnya, saya ngajar 2006. Ngajar 2007. Kepala sekolah di tahun Masih ibu, masih Ibu. masih belum tiba. Terus ke sininya saya emang belum ganti Pak Ustadz, cuman udah semuanya diserahkan ke saya. Oh, Pak Ustadz, tapi belum di formalnya belum di. oke. Berarti sekarang sudah secara formal sudah diserahkan sebagai kepala sekolah Al-Khairiyah. Oke, baik. Ini luar biasa. Kesan itu bagaimana? Kesan itu terhadap pembinaan PAI rumah. Apa yang paling berkesan dari kegiatan pembinaan PAI rumah? Kan banyak kegiatan tuh, ada maksi hari, ada kegiatan bersama, ada wisuda bersama, kemudian ada pembinaan guru, pembinaan kepala sekolah. Nah, terkait dengan pembinaan guru bagaimana? Kesannya Ibu seperti apa? Kalau menurut saya memang sangat berkesan ya, kalau untuk guru, untuk siswa semuanya berkesan, tidak jauh dengan kegiatan ini, sama semuanya berkesan. Apalagi untuk guru saya yang masih awam, kali ini banyak banget ilmu pada guru ini, banyak banget mengajarkan bagaimana anak mengenal teladan Nabi Muhammad, anak-anak sebagai gurunya harus jadi contoh muridnya. Banyak sekali pembinaan dari Umi, khususnya untuk saya sangat berterima kasih banget sama Umi buat pelajaran buat saya
selama ini jadi saya pantau lagi anak murid bagaimana cara guru yang belajar. Oke, baik, alhamdulillah. Kita sudah mengulik ketiga kepala sekolah dari zona Kembangan, zona Cengkareng, dan zona Kalimantan. Kita akan tunggu lagi, akan kita kulik lagi pemahaman para kepala sekolah terkait dengan pembinaan RPGDM. Terima kasih ibu-ibu kepala sekolah yang hebat atas waktu dan kesan-kesannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.